Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, itu kenapa ya mulutnya Gibran ya. Ini di close up mulutnya Gibran ini kayaknya habis nelan sesuatu ya, kumat komik ya, menahan supaya nggak keluar, yang tampaknya itu bikin merem melek ya. Apakah sesuatu yang ditelannya itu? Dan kenapa mulutnya Gibran seperti itu? Ya, ada yang menganalisis sebetulnya itu hanya gestur di mulut aja. Dan secara psikologis ya, dia dalam keadaan tertekan, terpaksa dan tidak nyaman. Hidup cuma sekali, cari aja kebahagiaan, bro Gibran. Jangan memaksakan diri yang memang tidak mampu. Ya, ini momen pemirsa beberapa hari yang lalu sebetulnya saat Maulud Nabi ya, Gibran, ada Prabowo, ada siapa itu mantan sekjennya Gerindra itu ya, kemudian ada Teddy, tapi Gibran duduknya tidak di sampingnya Prabowo. Prabowo lebih nyaman duduk di sampingnya Teddy, barulah Gibran diapit sama orang Gerindra ini gitu ya. Dan memang suasananya menjadi sangat tidak nyaman ya bagi Gibran itu. Padahal ini perayaan Maulud Nabi ya, marhaban ya Nur Aini ya. Selamat datang wahai cahaya mataku, marhaban Jadal Husaini ya. Selamat datang wahai kakeknya Hasan dan Husain ya, yang menyanjung Nabi besar. Dan mulutnya Gibran umak kumik ya, inilah kayaknya tidak bisa lagi ditutup-tutupi bahwa memang situasinya berkembang sedemikian rupa ya. Tidak ada keakraban lagi, tidak lagi Gibran mengatakan tenang saja Pak Prabowo, aku ada di sini ya, saat kampanye dulu pertama-tama itu ya. Tetapi Gibran mungkin menelan sesuatu untuk menahan kecemasan dirinya itu. Apalagi situasi yang terjadi di Maulud Nabi yang diselenggarakan di Istiqlal ini adalah setelah terjadinya demo besar-besaran ya. Demo besar-besaran yang itu geng Solo menjadi tertuduh. Dan tampaknya memang ya gimana lagi ya, menjadi berat bagi Gibran karena jauh dari kumpulannya ya. Dia hanya diberi tugas untuk untuk ke Siskamling, kemudian ke Pasar Cipulir, sementara AHY ada di di Cina mewakili negara ini. Padahal apa pemirsa, dia hanyalah Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur, gak nyambung sebetulnya ya. Tetapi kalau misalnya Gibran yang diutus ke Cina, waduh, ini masalah. Dan karena itulah mungkin salah satu kebijaksanaan Prabowo itu ya sudah, dia suruh aja ke Siskamling, atau sama sekali tidak ada pembicaraan ya. Dengan situasi yang sangat menegangkan itu, tidak ada sama sekali pembicaraan. Dan Gibran dengan kelasnya suka datang-datang ke pasar, kemudian juga ke mana yang memang tidak perlu banyak bicara, cuma modal mejeng, foto Mas Gibran dikerahkan massa, ya sudahlah, jadinya seperti itu. Sebetulnya kasihan menjadi Gibran itu. Apakah kehendaknya sendiri untuk menjadi wakil presiden? Kayaknya enggak. Tetapi dia diperlukan untuk menyelamatkan geng Solo. Ini loh yang berat itu. Kalau Gibran sendiri, ya cobalah, pernah nggak kita melihat Gibran itu tersenyum setelah dia menjadi wakil presiden? Nggak pernah. Loh, kenapa bisa seperti itu? Ya, karena memang dia tidak sedang happy dengan posisinya sekarang. Yang dikhawatirkan itu pemirsa, ketika dia merasa bahwa dirinya itu menjadi korban dari ambisi orang tuanya dan geng Solo, Luhut Binsar Panjaitan ya, serta orang-orang oligarki tertentu itu, kemudian dia melakukan pemberontakan terhadap geng Solo. Nggak mau aku menjadi wapres
ya. Jadi wapres itu berat, saya malah ditertawain kanan kiri, ya, dianggap plong-plong. Dia coba kalau orang tidak kenal aku, kan gitu kan, kalau dia marah-marah kepada Jokowi, ya, kemudian dia sudah nggak peduli lagi. Nah, ini yang sebetulnya berbahaya. Tekanan psikologis yang sangat berat bagi Gibran inilah yang tampaknya membuat mulutnya itu umak-umi, kayak menelan sesuatu yang bisa menjadikan Gibran itu lupa terhadap bebannya. Apalagi harus berada di samping Prabowo yang bisa jadi, ya, dia sudah merasa disingkirkan. Ya, tapi karena acara Maulid Nabi ini adalah acara kenegaraan yang mengubah gayanya Jokowi. Kalau dulu kan sekedar di istana gitu aja, masjidnya kecil. Kalau ini kan Prabowo tampaknya memang kayaknya mulai mendekati ke kelompok-kelompok Islam gitu, ya. Presiden RI ini Prabowo sama Gibran menghadiri acara peringatan Maulid Nabi 1447 Hijriah itu di Masjid Istiqlal, ya. Kalau Prabowo mengenakan baju koko putih, rata-rata orang Gerindra juga baju putih, memang cocok kan. Tapi Gibran pakai peci, ya, duduk di sampingnya Teddy, pakai kemeja batik lengan panjang dan pakai peci, ya. Tetapi sekali lagi, kalau saya tertariknya bukan duduknya itu, mulutnya Gibran itu loh. Kenapa kok seperti itu? Sangat aneh. Dan memang kameramennya ini luar biasa, ya, meng-close up mulut Gibran itu, mencurigakan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.